kita udah pesen ini, saya pesan. Makasih. Stop sebentar di sini. Wow, sini ganteng banget nih teman-teman, view-nya ya. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.09. Ini posisi kita masih di kota Surabaya. Tepatnya saya nginap di Sleep Studio Kapsul di Jalan Tidar ya. Dan pagi ini setelah kita udah istirahat, badan udah segar lagi, kita siap untuk jalan ini. Untuk review penginapannya nanti pas sambil jalan aja ya teman-teman, karena masih ada traveler lain juga yang lagi istirahat. Jadi biar nggak mengganggu, nanti sambil jalan aja. Oke, kita udah siap-siap, langsung kita jalan. Alright, kita jalan. Terima kasih Sleep Studio Kapsul. Kita boleh istirahat satu malam ya. Langsung kita jalan untuk pagi ini teman-teman di Surabaya. Ramai sekali ya. Dan satu hal yang selalu saya senang dari Surabaya ini teman-teman, untuk mataharinya itu terbitnya pagi banget ya. Lebih pagi dibandingkan kayak kita di Jakarta gitu. Tadi pagi saya kebangun mungkin sekitar 5:30 aja, itu udah lumayan terang lah dibandingkan sama Jakarta ya. Jakarta tuh 5:30 kan masih agak gelap-gelap gitu. Kalau di sini nih, udah terang banget. Ini jam 7 aja matahari udah tinggi banget. Kalau di Jakarta udah kayak jam 8:30, 9 lah. Oke, ini kita lurus terus. Nih bisa teman-teman lihat lalu lintasnya. Ini jam 7.12 di daerah tadi dari Jalan Tidar, sekarang di Tembok Dukuh, Surabaya. Sebelum melanjutkan perjalanan ini kita cari sarapan dulu ya. Seperti biasa teman-teman, andalan saya kalau sarapan senangnya di Gubeng Pojok ya. Jadi ada depot sederhana Gubeng Pojok, itu pilihannya banyak sekali di situ teman-teman, dan dia tuh ready 24 jam ya. Jadi kita mau datang jam berapa aja pasti ada, menunya komplit. Ada rawon, ada soto, ada nasi campur, ada gudeg, ada pokoknya banyak dah. Jadi kalau kita datang ke grup gitu ya tinggal pilih masing-masing sesuai selera gitu ya. Ada banyak pilihan sudah di situ. Jadi puas lah. Kali ini datang misalnya senangnya A gitu. Nanti datang berikut lagi di warung yang sama kita bisa pesan yang lain ya kan. Karena menunya banyak sekali. Sedikit cerita teman-teman. Sebenarnya planning kita ini harusnya jalan itu lebih pagi ya. Ini baru jalan jam 7. Planning saya tuh mungkin jalan apa jam 6 apa setengah 6 gitu. Cuma semalam asli biasanya juga saya udah sering lah nginep di kapsul ya. Jadi ada yang berisik, ada yang ngorok, tapi semalam sih spesial sih. Luar biasa ngoroknya, kenceng banget nih. Kurang lebih kayak gini nih teman-teman, biar teman-teman ada gambaran ya kalau nginep di penginapan kapsul tuh ada yang ngorok kalau kenceng tuh kayak gini nih. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk kita punya kejadian semalam ada yang ngorok kenceng banget. Itu sebenarnya saya udah tidur teman-teman, kebangun lagi kira-kira jam 1 kayaknya ya, 1 apa setengah 2 gitu. Jadi kebangun lagi, dan banyak juga orang yang akhirnya kebangun marah-marah gitu ya. Sambil pukul-pukul dia punya itu biar orangnya juga ikut kebangun mungkin. Kalau saya sih udah biarin aja dah. Namanya orang ngorok itu kan di luar kendalinya dia ya. Namanya dia juga kan udah ketiduran. Kalau disuruh milih juga pasti orangnya nggak mau ngorok, iya kan? Kalau bisa milih. Ya begitulah teman-teman, namanya juga di perjalanan ada aja cerita-cerita unik ya. Nah, di perjalanan ada pengalaman-pengalaman. 2 hari pertama saya jalan itu nginepnya dapat kamar private ya. Nah baru ini saya dapat kapsul lagi. Oke, ini kita ambil bawah, belok kiri nih, mana ya? Nah, sambil jalan sambil ngobrol, nggak berasa udah mau nyampe ini teman-teman. Belok kanan udah stasiun Gubeng ya. Oke, kita maju dulu. Pagi ini di stasiun Gubeng teman-teman seperti biasa rame ya. Ini buat yang lagi traveling, jalan-jalan. Nah, di sini nih biasanya turunnya ya. Habis itu baru mungkin explore atau melanjutkan perjalanan lagi, transit gitu ya. Nah, ini kita makan di sini teman-teman. Gubeng Pojok. Ini andalan nih.
luar biasa emang. Wush, selalu rame teman-teman, mau jam berapa aja. Oke bro, kita udah pesen. Ini saya pesan nasi campur komplit ya. Ada telur, ada daging orek, ada kentang, ada sayur. Wis, mantap. Kita langsung sikat lah. Semalam saya makan di sini juga teman-teman, makan rawon ya. Jadi kita udah rawon kemarin, hari ini nasi campur. Habis makan teman-teman, kita langsung lanjut jalan lagi. Tadi totalan nasi campur sama teh hangat tawar 24.000 ya. Langsung kita jalan, dan pagi ini kita langsung gas dari Surabaya. Ini kita udah ada di Jalan Ayani ya, Jalan Ayani. Barusan kita lewat dari sebelah kiri ini kalau nggak salah Siwalan Kerto ya, Siwalan Kerto. Oh iya nih, halte Siwalan Kerto. Nah ini dia teman. Lurus terus mengarah langsung ke Bromo untuk hari ini. Wih, udah nggak sabar nih. Hari ini masuk hari hari keempat sejak kita berangkat dari Jakarta, dan sampai hari ini mantap sekali teman-teman. Untuk motor nggak ada keluhan ya, pokoknya di perjalanan si Wultom nih performnya jos gandos. Saya sendiri teman-teman di perjalanan yang penting kita makan bagus ya kan, teratur, jangan keasikan riding juga ya teman-teman, sampai akhirnya kita makan tuh sering kelewat waktu makan, itu jam-jam makan kelewat ya kan. Nah itu biasanya malah di badan jadi nggak enak gitu, takutnya kan malah lambung atau apa ya kan, di perjalanan malah kita terganggu gitu, dan kurang menikmati juga jadinya kan kalau ada rasa kurang enak di badan. Kemudian yang penting kita istirahatnya teratur, jangan begadang-begadang juga ya. Kalau sesekali kebangun karena ada yang ngorok nggak apa-apa lah. Ya kan, namanya di perjalanan ada aja pengalaman-pengalaman unik ya kan. Nah itulah yang menjadi seni di perjalanan gitu. Biasanya sih nggak masalah teman-teman, udah sering juga saya dengar orang ngorok kalau tidur barengan gitu. Cuman kali ini terlalu dahsyat. Luar biasa. Jadi kita jadinya kebangun. Cepat-cepat aja teman-teman, di sebelah kanan ini ada Monumen Giant Daru di Sidoarjo ya, depan rumah dinas Kodim Sidoarjo ini. Oke, pas hijau bro. Eits. Iya, lumayan padat juga untuk pagi ini di Sidoarjo teman-teman. Jadi di Surabaya tadi pagi padat, kita arah keluar Surabaya padat di Warus itu ya, Siwalan Kerto tadi, Ahmad Yani. Ini di sini juga yang perginya padat, balik juga padat nih. Apalagi yang kesininya ya, karena orang kan banyak yang dari Sidoarjo mungkin kerja ke Surabaya, sama seperti kalau di Jakarta tuh dari Bekasi, kalau pagi-pagi kan arah Jakarta kan macet ya. Arah dari Bekasi, Tangerang itu kan padat gitu. Nanti kalau sore baru arah sebaliknya keluar kota yang padat. Sebelum lupa teman-teman, karena keasikan riding, kita review dulu untuk penginapan kita semalam. Jadi saya nginap itu di Sleep Studio Kapsul ya, Jalan Tidar Surabaya. Seperti biasa karena di kapsul jadi sekamarnya barengan ya, sama kalau nggak salah isinya tuh berdelapan gitu, satu ruangan itu ya, berdelapan kapsul. Dan fasilitasnya ada bantal sama bed cover ya, bed cover di dalam kapsulnya juga, ada colokan sudah, terus kemudian ada gantungan baju ya kan, ada lampu kecil juga, jadi kalau malam-malam kan lampu ruangan mati. Nah kalau kita masih mau aktivitas mungkin baca buku atau apa, bisa menyalakan lampu yang ada di dalam kapsulnya. Kemudian fasilitas lain di luar ruangan tidur teman-teman, ada locker juga. Di depan lockernya itu ada meja-meja juga buat duduk-duduk mungkin kerja apa telepon gitu ya, biar nggak ganggu yang nginep yang lain gitu. Terus kemudian ada kamar mandinya sudah dilengkapi dengan air panas ya kan. Terus ada sarapan juga, itu paling mantap bro. Walaupun memang bukan nasi ya, roti-roti aja, tapi dia punya selai-selai itu komplit. Ada kacang, ada blueberry, macam-macam dah. Jadi nginep di situ jos gandos, worth it sekali untuk harganya ya, 70.000 itu kayaknya ada promo aplikasi deh. Kalau langsung di tempat mungkin sekitar 80 atau 90.000 gitu kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kalau pesan di aplikasi itu kadang-kadang suka dapat diskon gitu. Apalagi kalau hari biasa bisa dapat harga lebih murah. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penginapan kita semalam. Recommended buat teman-teman yang mau main ke Surabaya, siapa tahu lagi nyari-nyari
penginapan. Nah, ini bisa dijadikan salah satu opsi pilihan ya buat akomodasi nginep di Surabaya. Oke, pas banget hijau bro. Pagi ini udah semangat banget, kita mau gas langsung ke Bromo. Oh ya, sekalian kita bahas untuk plan riding kita hari ini. Dari Surabaya kita langsung lepas mengarah ke Bromo untuk hari ini teman-teman nih. Jadi udah semangat banget ini. Kita mau gas ke Bromo dengan jalur atau rute yang saya ambil dari Surabaya. Kita langsung mengarah ke arah Pasuruan ya. Nah, nanti dari Pasuruan baru kita mengarah ke Bromo via Pananjakan. Nah, kurang lebih dari Surabaya ke Bromo ini 100 kilo teman-teman, atau sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah ya. Ini kita udah jalan mungkin sekitar 20 kiloan sampai di sini, dan masih ada 85 kilo lagi menuju ke Lautan Pasir Bromo ya. Itu saya pinpointnya ke sana via Pasuruan ya. Untuk tiket teman-teman, tiket masuk Bromo itu saya belinya online. Jadi kita buka aja di website Bromo Tengger Semeru ya. Itu tinggal teman-teman googling aja, ada, langsung teman-teman klik. Nah, nanti di situ bisa langsung melakukan reservasi atau pemesanan. Harganya itu satu orang plus satu motor tuh 59.000 ya. Jadi 59.000 itu kita udah bisa akses ke semua destinasi yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya. Kita bisa ke Pananjakan, terus kita bisa ke Pos Jemplang, bisa lintas jalur juga gitu ya. Pokoknya semua area kita bisa akses gitu. Waduh, ini asapnya ke sini nih. Kita minggir dulu deh. Iya, biar nggak kena asap rokok. Alright. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk jalur dan pembelian tiket. Saya belinya semalam, itu belinya saya bayarnya kris ya. Jadi bisa kita pencet-pencet beli, biasa isi data ya kan, nama, nomor handphone, nomor KTP, isi aja teman-teman. Kalau ada bawa rombongan, tinggal teman-teman isi rombongan, WNI atau WNA ya kan. Karena ada perbedaan harga antara WNI sama WNA teman-teman. Biasanya nanti kita pas di pos, dia akan diminta untuk barcode-nya sama cocokin data ya, data pengunjung gitu. Jadi tinggal teman-teman ikutin aja, isi form gitu biasa, lakukan pemesanan, keluar kode bayar, ada jumlah total harga, udah langsung transfer deh, kris ya, langsung scan aja ya. Seperti itu teman-teman untuk pemesanan, mudah saja ya. Habis pesan siap langsung gas ke Bromo. Posisi teman-teman ini di sebelah kiri kita ada tanggul lumpur Lapindo ya, yang mana tiap kali saya lewat tuh kayaknya tambah hari tambah tinggi dah. Dulu kayaknya belum setinggi ini, makin hari makin tinggi ya. Saya nggak tahu untuk lumpurnya masih tetap keluar sampai hari ini apa udah stop gitu ya. Tapi untuk tanggulnya sih udah tinggi banget. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini kan bekas rumah-rumah ya kan. Dulu ada berapa desa atau berapa kampung nih di daerah tanggul ini aja ya. Pokoknya kawasannya luas banget. Nah, di sini juga ada ininya teman-teman, ada guide-nya. Jadi kalau teman-teman datang mau lihat tuh ada pelang-pelangnya biasanya, wisata lumpur Lapindo. Nah, teman-teman bisa datang, nanti ada guide, bisa ngantar ke pusat semburannya ya kan. Bisa naik ke atas dan di atas ini nih mobil bisa lewat teman-teman di atas tanggulnya. Jadi bisa langsung diantar atau ditemenin gitu ya sampai di pusat semburan gitu. Dulu tuh awalnya mulainya tuh cuman pendek aja dia punya tanggul, terus mungkin ya namanya volume lumpurnya banyak sekali teman-teman, jadinya tambah lagi ke atas sampai udah setinggi itu ya. Itu mungkin udah bangunan berapa lantai teman-teman ya, mungkin 3 kali ya, 2 lantai 3 lantai lah. Lumayan tinggi juga, dan dia punya tanggul dulu kan tebal sampai mobil aja bisa lewat, biar lebih safety gitu. Mengingat ini di sekitar sini kan pemukiman penduduk semua. Ini di daerah Porong ya, namanya Porong Sidoarjo ya, tempat kejadian lumpur Lapindo. Oke, kita gas terus. Nah, ini kita ada di Jalan Raya Porong teman-teman. Karena di sini daerah ada pabrik gula teman-teman, makanya untuk mobil-mobil yang ngangkut tebu lumayan banyak juga yang lewat sini ya. Nah, ini kita ngelewatin
jembatan dulu. Iya, di depan ini langsung kita ambil kiri arah kota Pasuruan tuh 23 kilo lagi ya. Selamat jalan Sidoarjo. Oke. Nah, ini nih sungai apa? Kalau nggak salah Kali Berantas ya. Mohon dikoreksi teman-teman kalau ada salah penyebutan nama dan lokasi. Belok kiri. Kalau lurus ini kita ke arah Pandaan teman-teman, Malang. Kita ambil kiri ke arah Pasuruan. Wih, Hilux Rangga. Ganteng ya Hilux Rangga ya. Sayangnya Hilux Rangga hanya pickup aja ya. Saya nggak tahu, mungkin lama-kelamaan ada double cabin. Soalnya bentuknya kotak bagus gitu ya. Beda. Sekarang kan model lebih ke kayak bulat-bulat gitu. Kalau itu kotak-kotak old school bagus ya. Kita udah nyampe di Bundaran Bangil Pasuruan teman-teman. Nah, ini di depan ada landmarknya Pasuruan. Let's go. Wih, sunrise spot Pananjakan Pasuruan. Alright. Ini tunggu selamat datangnya. 48 kilo lagi menuju ke Pananjakan Pasuruan. 48 atau 1 jam 14 menit ya. Untuk BBM teman-teman, kemarin pas udah nyampe penginapan saya udah beres-beres, udah pindahin apa barang-barang masuk penginapan semua, udah rapi. Nah, ini karena besok ini kita kemarin maksudnya besok tuh hari ini ya, hari ini kita mau gas, jadi kemarin saya udah langsung persiapan isi BBM dulu. Saya isi 28.000 karena kemarin masih setengah ya, setengah. Saya isi 28 Pertalite, udah penuh lagi ini sampai ya sedikit agak luber. Jadi total pengisian BBM kita sampai ini udah mau ke Bromo ini totalan itu campur ya teman-teman. Jadi saya ada isi Pertalite, ada isi Pertamax gitu. Pertalite mungkin saya isi sekitar berapa ya, 35, 45 sama 38. Berarti berapa tuh? 28. 45 sama 28 tuh berapa teman-teman? 673 ya. 73 tambah saya isi Pertamax tuh 100.000. Jadi 173.000 teman-teman untuk pengisian BBM sampai di sini dengan menggunakan si Ultop Gear 125 ini ya. Memang irit banget sih, ini luar biasa. Ini 173 itu dengan posisi ini lagi penuh ya teman-teman. Jadi ini sampai di Bromo dan explore nanti, baru nanti kita lanjut lagi ke destinasi berikut ya buat nginep. Saya belum tahu kemana nih teman-teman. Jadi nanti sambil lihat-lihat aja yang asik di mana, sambil nanti kita nyantai-nyantai di Lautan Pasir Bromo, kan di sana banyak warung tuh. Ini nyantai di sana sambil lihat-lihat HP. Kayaknya sih di sana ada sinyal ya. Jadi bisa sambil santai dan lihat-lihat penginapan gitu. Entah mengapa ya teman-teman, padahal hari ini hari biasa, hari Rabu ya, tapi di beberapa kota itu penginapan pada habis. Mungkin kayaknya penginapannya sih favorit ya. Saya tadinya sebelum di Surabaya tuh niatnya itu saya mau nginepnya di Pasuruan sini, di pusat kota Pasuruan ya. Cuman karena penginapan yang saya incer habis ya. Saya udah chat juga ke sana, tapi beneran habis ya. Soalnya kadang-kadang kan kalau di aplikasi tuh mungkin dia punya update-nya itu nggak real time atau nggak sesuai sama stok kamar yang tersedia di tempat gitu kan. Jadi saya coba DM juga, tapi ternyata memang sudah penuh semua. Sepertinya kita udah masuk di pusat kota Pasuruan ini ya teman-teman. Ini udah mulai area-area market, ruko-ruko, jualan-jualan nih. Sebelah kiri ada toko-toko emas ya kan. Tuh, kanan juga emas. Banyak ya emas di sini. Ini toko-toko kelontong. Oke, kita maju terus. 40 kilo lagi dari sini menuju ke Lautan Pasir Bromo. Oh, alun-alun Bangil. Sorry, bukan kota Pasuruan ya, tapi Bangil nih sebelah kiri. Untuk pagi ini di Bangil sepi-sepi aja. Gak terlalu banyak aktivitas. Kayaknya orang banyak yang melintas aja ya. Melintas, mungkin untuk aktivitas di Bangil ini ya warga lokal sini gak terlalu banyak lah ya untuk populasi di Bangil. Ini lebih banyak yang melintas aja nih. Oke. Ini kita masih terus lagi. Saya beberapa kali lewat di sini teman-teman, mengarah ke Pasuruan atau kita mengarah ke timur ke Banyuwangi ya. Hampir setiap kali lewat di sini tuh
bukan di dalam kota sini ya teman-teman, tapi di jalan melintas menuju ke sini dan mengarah keluar dari sini tuh sering ada bakaran-bakaran ya. Wah, kayak lahan dibakar gitu. Kayaknya setiap kali saya lewat tuh pas baru habis panen ya. Jadi pas kena baru bakar lahan ya kan, selalu kena asap nih di sini. Tapi untuk kali ini sih nggak terlalu tebal ya. Pernah kali lalu tuh, waduh, sampai benar-benar putih semuanya. Tapi untuk kali ini aman lah. Untuk cuaca kita hari ini bro, ganteng banget. Sama sekali nggak ada awan sedikit pun. Nih mudah-mudahan sampai di Bromo juga tetap sama ya teman-teman. Jadi view kita clear, kebuka semua ya kan. Walaupun memang pasti bakalan mentereng pol-polan ya. Ini di sebelah kanan nih teman-teman, nanti ke Bromo nanti kita akan mengarah ke kanan ini ya. Sementara kita masih lurus lagi terus 55 menit lagi menuju ke lautan pasir ya. Untuk titiknya saya pin di situ. Untuk gerbang tiketnya itu kalau via Malang kan di Pos Jemplang ya. Nah kalau via Pasuruan itu nanti ada di kayak dekat pemukiman warga gitu. Di situ ada pos untuk menuju ke Bromo. Nanti pas kita mau melintas biasanya ada petugas yang nanti stopin buat pengecekan. Karena kan ada warga lokal juga ya kan. Jadi kalau warga lokal kan nggak bayar tiket lah. Masa mau pulang ke rumah bayar tiket ya kan. Tapi biasanya sih udah keciri sama petugasnya. Mana yang sekiranya warga lokal, karena kan pasti orang-orang itu aja. Mana yang wisatawan gitu. Dari outfitnya, dari penampilannya udah kelihatan lah ya kan. Kalau yang naik motor jauh mungkin sarung tangan, sepatu apa semua. Tapi kalau warga lokal kan mungkin sandalan gitu. Jadi udah keciri lah. Kayaknya di Pasuruan ini kita nggak masuk di benar-benar pusat kotanya ya, di area pasar mungkin atau area market. Jadi ini kita langsung melintas menuju ke arah Bromo. Daerah sini ya memang nggak terlalu rame lah ya, sepi-sepi aja ya. Adalah warung-warung 1-2 gitu kan, bengkel. Tapi untuk yang area keramaian ruko nggak ada di sini. Ini di daerah, coba kita cari alamat dulu. Sebelah kanan nih Indomaret apa nih, cek dan recheck dulu bro ya kan. Oh ya ada Indomaret Point juga tuh. Oh Pleret ya, ini daerah Pleret di Pasuruan. Ini daerah sini banyak ini loh, mobil-mobil gede ini, kontainer-kontainer. Rupanya di sini juga banyak pabrik kayaknya dari tadi. Padahal jalanan nggak terlalu besar, tapi mobilnya tuh luar biasa. Gede-gede banget. Kita motor jadi kayak udah kecil, makin kecil ya di samping mobil gede-gede begitu. Rasanya untuk trip kita hari ini mungkin karena jalannya lancar dan kita juga speednya konsisten teman-teman. Jadi lumayan cepet juga ini. Setengah jam lagi kita udah merapat ke Bromo. Padahal expect saya tadi perkiraan ya mungkin sekitar jam 11-an kali ya, pas setengah 12. Ternyata ini baru jam 9, setengah 10 udah mau nyampe nanti ya, paling jam 10 lah. Dan kita langsung cari-cari cemilan aja di Bromo nanti ya. Wih, di Milo bro, Milo. Hehe, susu panas ya kan. Oke, ini yang Bromo yang mana nih? Kita sih diarahin ke kiri. Purwosari, Malang. Sebentar, biasa ada ininya nih, ada pelangnya. Ini nih, ya benar, kiri. Pananjakan Bromo. Nah itu kita ikut itu tuh. Let's go. Wah, chicken lagi bro. Enggak dulu deh, kita di Bromo kayaknya makan Indomie enak kali ya. Tapi lihat deh, kalau memang di warung ada nasi-nasi, bisa jadi makan nasi juga sih. Sedikit ralat teman-teman, tadi saya infoin untuk jarak kita dari posisi ini udah dekat ya, menuju ke Bromo tinggal sekitar setengah jam lebih sedikit. Ternyata untuk titik yang saya tembak di map ini salah bro. Jadinya sebenarnya aslinya tuh masih sekitar 1 jam, 1,5 jam lagi dari sini menuju ke Pananjakan Bromo ya. Jadi kita langsung gas aja teman-teman, cepat-cepat menuju ke sana ya. Dari sini udah kelihatan teman-teman untuk lihat gunungnya. Cuman dari bawah sini nampak
lumayan ada kumpulan awan ya, namanya juga di gunung kan, biasanya seperti itu sih kalau siang-siang. Kalau mau clear tuh biasanya pagi hari teman-teman. Tapi untuk cuaca di gunung sendiri juga bisa cepat berubah ya, bisa ada awan, bisa tiba-tiba juga ketiup dan bersih lagi. Dan memang karena hari ini saya spesialkan untuk kita akan spend seharian ini di Bromo, jadi kita akan santai aja di sana sambil menikmati view yang ada di sana gitu. Untuk hari ini santai aja sih, nggak ada yang di Uber ya, pokoknya kita akan explore semua lah. Semoga juga untuk pasirnya nggak terlalu gembur-gembur banget lah. Kalau nggak biasanya kita lewatnya agak susah kalau dia punya pasirnya gembur kan. Amannya sih harusnya kempesin ban, cuman karena saya nggak bawa pompa-pompa ban juga, nggak punya, aduh ini nanti kita pas jalan repot juga ya kan, keluar dari lautan pasir cari pompa angin susah, nggak ada. Nah, jadi ya udahlah, semoga ada titik-titik yang lebih padat. Oke, kita nanjak terus bro. Ini posisi kita udah mendekat masuk ke Tosari ya, dan dari sini 20 kilo lagi sampai ke lautan Pasir Bromo. Untuk cuaca teman-teman bisa dilihat di depan kita ini lumayan mendung juga ya. Tapi di belakang kita nih biru loh, bagus. Semoga ini untuk mendungnya sementara aja ya. Nanti setelah ini ketip-ketip angin langsung bisa cerah lagi. Karena memang untuk cuaca di gunung tuh cepat banget berubah ya teman-teman. Jadi bukan berarti misalnya ini mendung terus bakal mendung seharian, enggak. Bisa jadi kita duduk-duduk sambil makan gitu, misalnya sejam gitu udah berubah lagi tuh. Sebelah sana kan biru kan, bisa jadi ketiup-tiup, wah cerah lagi deh. Nanti sambil kita santai-santai menikmati dingin-dinginnya Bromo. Di sini aja udah lumayan dingin nih teman-teman. Coba kita cek dulu untuk MDPL di sini berapa. Nah, udah 1151 dan masih naik terus. Kayaknya kalau nanti di Bromo tuh sekitar 2000-an ya, apa 2400 mungkin. Nanti kita lihatlah, saya update terus ke teman-teman semua. Loket tiket masih di atas lagi, masih lumayan jauh juga, mungkin setengah jam lagi baru nyampe loket ya. Nah ini bisa dilihat nih, depan kita pakai Beat teman-teman, boncengan bertiga ya. Ada anak di depan, kuat-kuat juga nih. Tuh, Beat ini kayaknya Beatnya ini masih yang starter kasar nih, 2013 apa 2012 punya nih. Tuh ya kan. Kalau Bisri kan udah starter halus ya, yang ESP, jadi 2000 startnya 2015 kalau nggak salah. Modelnya sama tapi mesinnya yang beda gitu. Di sini aja udah dingin banget ya, apalagi naik ke atas lagi. Malam-malam, waduh. Dinginnya kayak apa tahu ya di sini ya. Untuk ke Bromo sendiri teman-teman, ini mungkin tips dari saya ya buat teman-teman kalau pengen ke Bromo dan menikmati Bromo pas sepi-sepinya, teman-teman jangan pergi subuh ya. Itu biasa orang kan banyak yang ngincer sunrise tuh. Nah, sementara di gunung ini ya, atau di Bromo ini kan view bagusnya itu nggak cuma pas sunrise teman-teman. Jadi kita bisa menikmati view-nya itu kapan aja, mau siang bagus, sore juga bagus ya. Jam berapa ya, kecuali malam ya. Kalau malam nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau view di Bromo itu mau jam berapa aja bagus teman-teman. Mau view kabut ya bagus ya kan. Jadi terlihat lebih syahdu ya kan. Mau panas cerah, langit biru bagus, semua bagus lah, dapat semuanya. Jadi mana-mana pas teman-teman datang itu bagus semua gitu. Tentunya datang ke Bromo mungkin kalau sekali nggak cukup ya, mesti beberapa kali karena cuaca ini kan hoki-hokian. Kadang-kadang pas datang dapat agak kabut ya kan. Kadang-kadang mungkin berikut pas datang lagi bisa dapat yang cerah. Jadi biar dapat semua cuaca gitu mesti mungkin lebih dari sekali dua kali lah, mungkin 3-4 kali gitu kalau main ke Bromo ini. Dan saya jamin gak akan pernah bosan, iya kan, apalagi kalau lintas jalur. Cocok kali bro. Kita kayaknya bakal sedikit mendung ini ya. Lumayan tebal juga ini awan putihnya. Gak apa-apa, kita gas dulu, nanti sampai di atas baru kita lihat ya, siapa tahu cuacanya berubah.
Oke, ini kita sampai di pertigaan Tosari, teman-teman. Kita ambil kiri menuju ke Pananjakan Bromo, ya. Nah, ini banyak grup-grup tour juga. Ini ada Hotel Lereng Bromo buat teman-teman yang datang sama keluarga. Nah, bisa nih nginep-nginep di sini nih. Nanti baru sewa jeep ya. Jeepnya start dari sini menuju ke Bromo dan kembali lagi ke sini. Kalau bawa motor lintas jalur aja lebih asik. Saya rasanya belum pernah teman-teman pakai motor naik dari poin A misalnya turun lagi di titik A gitu. Selalu lintas jalur dari Pasuruan misalnya ke Lumajang atau ke Malang gitu ya. Selalu begitu, soalnya biar kita dapat view-nya lebih banyak sih teman-teman di Bromonya. Lewat lautan pasir, kemudian ada Bukit Teletabis, banyak lah. Oke, ini kita udah sampai di Desa Wonokitri teman-teman. Sekarang ini jam 10.19. Kita langsung gas terus. Untuk loketnya di depan sini ya teman-teman. Kalau nggak salah saya ingat, nggak jauh-jauh lah dari Desa Wonokitri ini. Tuh penginapan-penginapan udah banyak nih di desa ini bareng-bareng sama warga. Kalau saya sih nginap di Bromo mending tinggal bareng-bareng sama warga gini ya, biar kalau cari makan yang jualan juga banyak. Oke, kita pemeriksaan tiket dulu. Makasih. Oke, kita di sini dulu teman-teman. Udah habis scan sama masnya, langsung dipakaikan gelang. Sekarang pakai gelang begini ya. Kalau dulu habis scan langsung masuk. Dan bukan langsung masuk, dapat karcis ya. Ada karcisnya gitu. Kita bawa, kalau sekarang pakai di tangan. Mungkin nanti di atas ada pemeriksaan lagi kali. Akhirnya Siul Top touchdown di Bromo nih. Belum official ya, ini baru di Desa Wonokitri di pos tiket. Saya lupa tadi udah infoin ke teman-teman atau belum, tapi biar paten kita dobelin aja infonya. Untuk tiket masuk 59.000 satu orang dan satu motor ya teman-teman. Kalau dua orang, satu orang tuh kalau nggak salah 54 ya, motor 5.000 gitu. Jadi tinggal teman-teman tambahkan saja ya. Kalau dua orang ya berarti tinggal tambah 54.000 ya. Untuk masuk ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan biaya tiket ini sudah bisa kita akses ke semua jalur, lintas jalur juga bisa gitu. Oke, ini kita punya cuaca bakal mendung-mendung syahdu untuk kali ini ya. Mode-mode syahdu dulu teman-teman. Wah, putih semua ini bro. Ini kalau enggak samping kiri kanan kita ini juga view-nya mantap ini. Cuma karena putih semua ketutup. Wah, ini lumayan nih. Matahari mulai keluar kan. Oke. Wih, di. Ganteng bro, biru tuh. Iya kan? Semangat. Itulah yang saya bilang teman-teman. Kalau di gunung nih nggak ketebak, bisa kelihatan dari bawah putih, tapi di atas bisa ketiup angin, cerah lagi. Weh, semangat kita. Oh, di area sini banyak monkey nih teman-teman sebelah kiri. Agak ngeri juga ya, agak galak gitu. Kita pas lewat kalau dia wow gitu lompat, kaget juga. Nah, kita agak ke tengah dah. Daripada ntar dicakar monyet. Monkey mah susah diprediksi. Jadi lebih baik menjauh ya teman-teman, apalagi kalau yang besar-besar tuh badannya. Ya kan? Cakar taringnya gede, tergigit lagi, aduh. Ngeri, apa rabies apa gimana ya kan, menghindari aja dah. Jadi kalau teman-teman ada explore kemana, di Baluran banyak, di pokoknya di taman-taman nasional tuh biasa banyak deh monkey itu. Dan jangan dikasih makan ya teman-teman, soalnya nanti dia bakal sering nongkrong di situ juga, terus dia punya insting untuk berburu juga atau nyari makan sendiri, jadi berkurang gitu. Sering kali saya lihat kalau di Baluran tuh kasih makan ya, nanti malah nongkrong di pinggir jalan mulu, nggak nyari makan ke hutan. Oke, biru banget. Asli kali ini kita mah ultop dapat cerah lagi, padahal dari bawah udah kayak aduh, ini kalau dapat ketutup ya kita pemandangannya putih semua, tapi
Wah, dikasih biru-biru lagi kita. Ganteng banget, lagi hoki nih. Iya, kita udah nyampe di Petigan teman-teman. Ke kiri penanjakan Bromo, kanan lautan pasir. Karena hari ini kita jadwalnya bebas, jadi kita coba ke kiri dulu ya teman-teman ya, ke penanjakan dulu. Wih. Ini dia teman-teman. Wow, asli ganteng banget. Coba bentar, kita stop sebentar di sini. Wow, keren banget asli. Hoki banget teman-teman, kita dapat view cerah kayak gini ya. Wah, oke, kita explore teman-teman ke sana. Nanti baru kita balik lagi arah ke lautan pasir ya. Sekarang baru 10:30 ini. Jadi waktu kita masih banyak. Ya, explore sampai sore lah, baru kita lanjut lagi. Oke, ini di salah satu viewpoint juga, Lemah Pasar, Sunrise Point. Oke, kita naik teman-teman. Ya, ayo Pak. Misi kita jalan Sunrise Point teman-teman di sini. Motor kita bisa naik sampai ke atas nih. Let's go. Jalurnya cukup bagus, tanahnya juga padat teman-teman. Ini sama ultop bannya apa? Ban road juga aman aja nih ya. Kalau Bisri kan bannya agak sedikit, dia punya jalur-jalurnya tuh banyak gitu ya. Kalau ini agak licin-licin juga bisa ini. View-nya bro. Wow. Oh, ke atas juga bisa, tapi kita kesana aja deh. Ganteng. Oke. Sini ganteng banget nih teman-teman. View-nya ya. Kebuka semua. Oke. Kita maju terus teman-teman. Coba sampai di ujungnya ya. Oke. Wow. Ganteng banget. Oke teman-teman, sama-sama kita enjoy view di Bromo ini.